Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di program Gemar Gesia Peniel dan juga Gesia Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini Sabtu tanggal 6 April 2024 kita boleh merenungkan bersama firman Tuhan yang ada pada Mazmur 104 ayat yang ke-14 sampai yang ke-24. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuhan-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri-seri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggu yang rumahnya di pohon-pohon sanobar, gunung-gunung tinggi bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saatnya terbenam. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa perbuatannya, ya Tuhan, sekalian kau jadikan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan. Puji Tuhan. Pada perenungan Gemar pagi hari ini, saya ingin coba untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali merenungkan firman Tuhan pada kitab Mazmur ini, di mana kita coba boleh lebih menelaah setiap rencana-rencana Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua, setiap kondisi, mungkin bahkan setiap masalah dan juga tantangan yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, yang sebenarnya adalah baik adanya. Telah Tuhan sediakan sesuai dengan rencananya, rencana yang baik, yaitu rencana keberhasilan. Mungkin seringkali kita berpikir kenapa kehidupan kita atau proses yang kita jalanin seringkali berbeda dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita juga kadang sering mengeluh ketika kita melihat orang lain dengan begitu mudahnya mungkin mencapai kesuksesan, mungkin hidupnya terlihat lebih mudah daripada apa yang kita usahakan saat ini. Tetapi kembali lagi dari perenungan firman hari ini, saya coba belajar bahwa sebenarnya semuanya disediakan Tuhan sesuai dengan porsinya. Pada tumbuhan yang sama, dalam jenisnya yang rumput, Tuhan sediakan untuk hewan-hewan. Sedangkan tanaman-tanaman yang seperti buah, umbi-umbian, sayur-sayuran, itu Tuhan sediakan untuk manusia. Memang prosesnya berbeda. Ketika hewan akan langsung dimakan, tapi manusia harus dimasak dulu biar cita rasanya lebih baik. Tapi itu seimbang, vitamin yang didapatkan juga lebih baik, rasa yang bisa kita nikmati juga lebih baik. Bahkan Tuhan juga memberikan akal budi, kita bisa mengolah hasil bumi yang Tuhan sediakan. Itu bisa menjadi banyak hal, banyak keuntungan buat kita. Teknologi juga sekarang membuat tumbuhan-tumbuhan, makanan, hasil alam itu bisa lebih maksimal lagi kita nikmati hasilnya. Mungkin saya sedikit kasih contoh, karena saya bergerak di perusahaan kelapa sawit. Saya lihat bahwa begitu besar kasih Tuhan. Tuhan juga memberikan sebuah tanaman, ya, contohnya kelapa sawit. Kalau kita tahu kelapa sawit itu bentuknya hampir mirip, warnanya itu merah, ada hitam keras gitu ya, ditanam di tanah yang lempung, dan itu ketika dipanen itu pun nanti akan dia diproses, dan hasilnya itu nggak langsung jadi minyak goreng yang mungkin kita nikmati. Hasilnya itu seperti lumpur warna merah, lempung, dan baunya itu nggak enak sekali. Tetapi ketika kita diberikan akal budi, kita belajar, kita memprosesnya, itu bisa menjadi minyak goreng yang sampai benar-benar bening. Bahkan ternyata setelah saya juga tahu dari prosesnya ini,
dari kelapa sawit itu ada bagian-bagian yang dalam prosesnya itu bisa dibilang ampas, tapi ampas tersebut itu bisa diolah lagi jadi margarin, bahkan bisa jadi bahan dari sabun, kosmetik. Nah itu manusia sudah disediakan Tuhan dari alam, dari bumi ini, modal yang sudah diberikan Tuhan. Tinggal kembali lagi, memang kalau binatang atau hewan langsung dimakan, mereka cukup sampai di sana. Tapi manusia karena sudah diperlengkapi lagi dengan akal budi, itu kita boleh memprosesnya. Kita boleh memproses hasil dari bumi, hasil dari alam, bisa menjadi hal yang lebih baik lagi. Mana ada yang terpikir mungkin yang awalnya hanya kelapa sawit bisa jadi kosmetik, bisa jadi sabun, bahkan bisa menjadi hal yang jauh di luar pikiran kita. Yang awalnya itu cuma bisa dimakan, bisa membantu kita misalnya membersihkan tubuh, bisa membersihkan dari kuman-kuman dan penyakit. Itu menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan sebenarnya memberikan semuanya sesuai dengan porsinya. Siang dan malam, ada waktunya siang saatnya kita bekerja, ada waktunya malam juga waktunya binatang untuk mencari makan. Sama-sama mencari makan, memenuhi kebutuhan hidup, tapi di waktu yang berbeda. Bagaimana kalau misalnya ditukar atau dipaksa, kita kepingin seperti orang lain, saya kepingin yang seperti dia Tuhan, karena saya lihat dia hidupnya enak. Nah, kita ambil contoh tadi dari gunung-gunung batu yang sudah disediakan memang untuk kambing hutan, yang dia bisa melompat, dan itu jadi tempat perlindungan dia. Misalnya saya adalah kuda Nil, contohnya Bapak Ibu. Kuda Nil dengan badan yang besar, kalau kita tahu kuda Nil itu harus ada di air karena kulitnya itu kalau ketika kena panas itu bisa bercak-bercak dan pecah-pecah, jadi menimbulkan luka. Kalau misalnya saya kuda Nil kepingin naik ke atas gunung batu, yang akhirnya apa ya, saya untuk naiknya aja susah gitu kan. Selain ukurannya besar, untuk naik sampai ke sana itu susah gitu kan. Apalagi kulit saya sensitif misalnya karena saya kuda Nil contohnya Bapak Ibu. Nah itu sudah disediakan Tuhan. Begitu juga kambing hutan. Kambing hutan nggak bisa terlalu lama juga di dalam air. Maka dari itu, apalagi misalnya ikan kepingin ada di atas pohon seperti burung. Nah kembali lagi, semuanya sudah disediakan Tuhan dengan porsinya masing-masing, dengan bekalnya masing-masing untuk bisa menjalani hidup, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kembali lagi juga dalam pelayanan, kita sudah diberikan talenta-talenta masing-masing, porsi-porsi dalam mungkin pelayanan kita. Ada yang memang mendapatkan talenta jadi WL singer, memberikan berkat lewat suara. Ada juga yang memberikan berkat lewat dengan sound system, dengan keahliannya, dengan logiknya dalam menentukan settingan dalam sound system. Ada juga yang mahir dalam multimedia, membantu dalam tampilan, mungkin streaming YouTube dan juga editing. Ada juga yang memang punya kerinduan dalam menjadi pelayanan Tuhan di bidang support doa. Semuanya punya porsinya masing-masing. Kembali lagi, dalam tubuh Kristus kita punya kesatuan dalam sebuah organisasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita punya bagiannya masing-masing. Nah kembali lagi, bagaimana cara kita melihat? Apakah kita terus membandingkan diri kita dengan mungkin saudara kita, teman-teman kita, kenapa kita tidak seperti dia? Sudah saatnya mungkin Bapak Ibu saya juga terus belajar mengevaluasi, sebenarnya saya di posisi ini, di saat ini, apakah hal ini ada maksud tertentu dari Tuhan? Apakah Tuhan sebenarnya punya porsi khusus buat kita? Apakah Tuhan sebenarnya punya rencana khusus buat kita, supaya kita juga tetap jadi berkat, tapi di tempat lain, dengan cara yang lain, bahkan memberkati orang-orang tertentu dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dengan talenta, dengan bakat yang Tuhan sudah titipkan buat kita. Jadi kita tidak perlu fokus buat mungkin iri, dengki, atau memikirkan orang lain, tapi kita bisa fokus nih dengan apa yang telah Tuhan sediakan untuk kita menjadi berkat buat lingkungan sekitar kita, untuk kita bisa
menjalankan pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi keluarga, di lingkungan, pekerjaan, sekolah. Itu semua sama-sama kita belajar pada pagi hari ini supaya kita benar-benar bisa fokus dengan apa yang telah Tuhan rencanakan buat kita. Mari Bapak Ibu kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa buat kami semua Tuhan. Tuhan belajar, Tuhan kami ingin mengetahui lebih dalam lagi Tuhan, ingin mendalami lebih dalam lagi Tuhan setiap rencana-Mu Tuhan, setiap bakat talenta Tuhan yang telah Kau sediakan Tuhan. Biar kiranya Bapa setiap rencana ini Tuhan boleh kami pahami, boleh kami sadari Tuhan, dan boleh kami laksanakan semaksimal mungkin Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami akan menjadi berkat Tuhan, kami menjadi garam Tuhan, kami akan menjadi terang Tuhan di setiap tempat kami ditempatkan Tuhan, di setiap pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan, di setiap usaha yang kami usahakan Tuhan. Karena Tuhan Kau telah menyediakan sesuai dengan kemampuan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bergema, Tuhan Yesus memberkati.